Pernahkah kamu berpikir bagaimana Islam mengatur hubungan sosial dan ekonomi di era modern? Yuk kita bahas lebih dalam di buku Muamalah Milenial. Buku Muamalah Milenial ini ditulis oleh Nur Izzati dan juga Nurid Muhammad Rifai Ilyasa yang diterbitkan oleh Wikipedia, yang dicetak pada tahun 2024 dengan nomor ISBN 978-623-421-4826. Buku Muamalah Milenial ini menyajikan wawasan yang mendalam tentang konsep muamalah dalam Islam, mulai dari landasan teoritis, implementasi sejarah, hingga aplikasi praktis dalam konteks era modern. Dengan pembahasan yang rinci, buku ini mengupas berbagai aspek syariah dan muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, mari kita langsung saja kita ulas isi per bab dari buku Muamalah Milenial. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1, di mana dalam bab 1 ini diawali dengan pembahasan tentang pengertian dan juga tujuan syariah yang semakin dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk non-muslim, seiring dengan tren gaya hidup yang halal. Secara etimologis, syariah berarti jalan menuju kehidupan yang baik berlandaskan Al-Quran dan hadis. Lalu dalam bab ini juga tujuan dari syariah adalah untuk memberikan petunjuk kepada umat Islam agar tidak tersesat dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat, serta mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan juga alam. Adapun fungsi dari hidup bersyariah yaitu meliputi dua aspek. Yang pertama, hubungan dengan Allah atau hablum minallah, dan juga hubungan sosial antar manusia yang disebut juga hablum minannas, yang bertujuan untuk membantu manusia menjalani kehidupan sesuai tuntunan ilahi. Lalu untuk bab 2 ini berisi tentang muamalah, di mana muamalah ini dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama, muamalah adabiyah atau hubungan antar manusia, dan juga muamalah madiyah atau hubungan dengan materi. Karena setiap individu muslim yang sudah balik diwajibkan untuk menjalankan muamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana muamalah adabiyah menekankan kesopanan dan perilaku baik antar manusia dengan modernisasi beragama sebagai salah satu bentuknya yang mendorong saling menghormati dan toleransi antar kelompok agama. Di sisi lain, muamalah madiyah berhubungan dengan transaksi materi seperti jual beli dan terdiri dari beberapa jenis, termasuk bai, khiyar, dan juga bentuk kerjasama lainnya dalam pertanian dan juga perbankan syariah. Lalu adapun bab 3 ini membahas tentang muamalah berdasarkan sejarah Islam, di mana dimulai dari era Islam klasik yang menunjukkan bahwa ekonomi Islam telah dipraktikkan selama lebih dari 1000 tahun, dimulai dari zaman Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai pedagang jujur. Dasar ekonomi Islam ditetapkan oleh Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran dengan sistem pajak seperti Iziziyah dan Kharaj untuk mendanai negara, serta lembaga keuangan awal yaitu Baitul Mal, di mana Baitul Mal ini mengelola zakat dan pajak. Setelah wafatnya Nabi, kepemimpinan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, yang menerapkan berbagai kebijakan ekonomi meski menghadapi tantangan seperti ketidakadilan dan konflik sosial. Selanjutnya yaitu bab 4. Bab 4 ini membahas tentang Lembaga Keuangan Indonesia, di mana Lembaga Keuangan Indonesia ini mencakup lebih dari sekedar bank, terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non-bank. Menurut Surat Keputusan Menkeu Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah institusi yang berfokus pada aktivitas keuangan, mulai dari menghimpun hingga menyalurkan dana kepada masyarakat. Tidak hanya itu, pada bab ini juga menjelaskan tentang fungsi lembaga keuangan serta adapun jenis-jenis yang terdapat dalam lembaga keuangan. Tidak hanya itu, adapun perbedaan utama dalam lembaga keuangan non-bank dan juga keuangan bank. Selanjutnya yaitu bab 5.
Bab 5 ini membahas tentang kasus riba dalam muamalah madiyah, di mana bab ini membahas secara mendalam tentang larangan riba dalam Islam, juga memberikan contoh kasus praktik riba dalam transaksi sehari-hari. Contohnya, riba dalam dunia perbankan konvensional terjadi ketika seseorang meminjam uang dari bank dan harus membayar kembali lebih dari jumlah pinjaman. Maka dari itu, penekanan diberikan pada pentingnya menghindari riba untuk menciptakan transaksi yang adil dan berkah. Selanjutnya yaitu bab 6. Bab 6 ini membahas tentang Fatwa MUI. Fatwa MUI berperan penting sebagai panduan umat Islam dalam menjalankan kehidupan sesuai syariat, termasuk dalam aspek keuangan. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal, fatwa ini membantu umat menghindari praktik yang bertentangan dengan ajaran agama. Contohnya, itu pada Fatwa nomor 124 dalam mengatur pendapatan lembaga keuangan syariah atau LKS dengan akad seperti istisna, izaroh, dan refinansi. Lalu, adapun koperasi syariah seperti Baitul Mal atau Watamwil atau BMT berdasarkan prinsip kemandirian dan menolak riba. Lalu ada fatwa tentang leasing mengatur penggunaan akad izaroh, mumtahiyah atau bitamlik atau disebut juga IMBT untuk menghindari goror. Adapun pegadaian syariah diatur dalam Fatwa nomor 25 yang memastikan barang gadai dapat dijual untuk melunasi hutang jika tidak dilunasi. Lalu ada Fatwa nomor 146 tentang jual beli online menekankan pentingnya amanah dan keadilan. Secara keseluruhan, Fatwa MUI memastikan transaksi ekonomi sesuai prinsip syariah, menciptakan keadilan dan keberkahan. Selanjutnya yaitu bab 7. Dalam bab 7 ini membahas tentang berbagai jenis akad dalam ekonomi Islam. Akad diartikan sebagai pertemuan antara ijab atau penawaran dan juga qabul atau penerimaan yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Secara bahasa, akad berasal dari kata Arab al-aqd yang berarti perikatan atau perjanjian. Dalam Islam, akad menjadi elemen penting dalam transaksi muamalah karena memastikan setiap transaksi sesuai dengan syariat, menjunjung keadilan, dan menjaga keabsahan transaksi. Berbagai jenis akad yang dijelaskan dalam bab ini meliputi akad wadiah atau penitipan, qiron atau utang piutang, sirqah atau kerjasama, dan ariyah atau pinjam meminjam. Setiap akad memiliki rukun dan syariat tertentu yang harus dipenuhi untuk sah menurut hukum Islam. Baik, adapun bab terakhir yaitu bab 8 membahas tentang muamalah madiyah menurut ulama mazhab Sunni, di mana dalam bab ini menjelaskan pengaruh 4 ulama besar yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dalam mengembangkan prinsip muamalah yang menjadi dasar hukum di Indonesia. Dalam konteks jual beli, ulama sepakat bahwa aktivitas ini diperbolehkan sementara riba dilarang. Transaksi jual beli dianggap sah jika dilakukan oleh individu yang telah balik, berakal sehat, dan memiliki kehendak bebas. Namun, terdapat perbedaan pandangan terkait transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Imam Syafi'i dan Maliki menyatakan transaksi tersebut tidak sah, sementara Imam Hanafi dan Hambali menganggapnya sah jika anak tersebut sudah mumayyiz dan mendapat izin dari walinya. Prinsip ekonomi Islam yang ditekankan dalam bab ini meliputi keadilan, keberkahan, transparansi, dan kejujuran dengan larangan terhadap riba sebagai salah satu ciri utamanya. Itu dia penjelasan mengenai perbab dalam buku muamalah milenial ini. Adapun kelebihan dari buku ini yaitu penjelasannya yang jelas dan juga terstruktur, jadi mudah banget dicerna. Selain itu, buku ini relevan banget dengan kehidupan sehari-hari. Tapi tentu saja nggak ada yang sempurna. Salah satu kekurangan yang aku temui adalah beberapa istilah yang mungkin agak formal dan sedikit bingung. Maka secara keseluruhan, kesan dan pesan dalam buku ini yaitu memberi banyak wawasan baru, juga mengajak kita untuk memahami dan menerapkan prinsip muamalah dalam kehidupan sehari-hari.
Adapun kritik yang diberi yaitu bahasanya terkadang terlalu teknis sehingga sulit dipahami pembaca awam. Penulis dapat mempertimbangkan penggunaan bahasa yang lebih sederhana. Maka dapat disimpulkan bahwa buku Muamalah Milenial merupakan referensi penting bagi siapa saja yang ingin memahami penerapan syariah dalam kehidupan modern, terutama dalam konteks ekonomi. Meski ada beberapa kekurangan, buku ini tetap menjadi sumber yang kaya wawasan dan inspirasi. Terima kasih yang telah menonton, semoga bermanfaat.